Baik. Kalau kita mau rincikan surah apa yang membuat jin takut dari manusia, dan kayaknya tadi ibu yang bertanya ini semangat sekali mau ngusir setan ini ya. Ya. Baik. Sebenarnya ada memang, bukan tidak ada, dan itu yang dikenal dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Tentu panjang kalau kita mau jelaskan sini, tapi sudah banyak buku yang dijual, ya. Mungkin saya sarankan ibu yang bertanya dan yang lainnya juga bisa beli buku tentang ruqyah diterbitkan oleh kalau tidak salah Pustaka Ibnu Umar, ya, kecil bukunya itu tentang ruqyah. Kalau tidak salah harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 rupiah mungkin. Itu memang khusus untuk ayat-ayat dan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan untuk meruqyah orang. Meruqyah orang. Di antaranya ada dari surah Al-Baqarah, ada diambil dari surah Al-Imran, dari surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dari surah Jin tadi yang kita baca, gitu kan? Itu banyak sekali potongan-potongan ayat yang dibaca. Juga masuk di antaranya adalah ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semua itu boleh. Semua itu boleh dibaca. Tapi kalau yang ibu mau lebih ringkas, lebih gampang adalah selain ayat-ayat ini kan baca di ruqyah kalau orang sudah kena jinnya udah masuk ke tubuhnya atau malah apa namanya? Dia kena sihir. Ada beberapa kiat untuk mengusir setan. Yang pertama adalah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinannya yang penting, tidak berbuat syirik. Kapan orang tidak syirik dan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla kental, serta dia betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan, maka insya Allah syaitan akan lari dari dia. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kisah bahwa dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia akan cari lembah lain. Kata ulama hadis, ini ada dua makna. Pertama, makna adalah fadilahnya Umar, khusus untuk Umar saja nih, yang lain tidak. Tapi yang kedua mengatakan tidak. Kita ambil pelajaran, kenapa Umar yang disebutkan sebagai sampelnya? Karena Umar ternyata salah satu sifat yang kentalnya adalah dia kalau yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan, dan tidak main-main meninggalkan yang haram gitu. Bahkan Umar mengatur saf pada saat mengatakan istau, luruskanlah, itu beliau menggaris saf itu dengan pedang gitu. Jadi memang sangat tegas dengan yang diperintahin dan memang sangat ya apa namanya menikmatin yang halal gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu yang pertama. Yang kedua memperbanyak membaca ya apa yang Nabi SAW anjurkan untuk mengusir syaitan. Di antaranya ayat kursi yang paling kental, ayat kursi. Karena kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu Abu Hurairah didatangi oleh orang yang mau mencuri selama 3 malam berturut-turut di Baitul Mal. Yang pertama datang malam pertama dia mencuri, ditangkap, dilepasin. Nabi SAW mengatakan, apa yang dilakukan oleh tadi malam tamumu wahai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan miskin, saya lepasin. Kata Nabi SAW, dia bohong, dia akan datang besok malam. Kembali lagi besok malam, ditangkap lagi Abu Hurairah, dia minta maaf lagi, dilepasin lagi. Nabi tanya lagi di subuh, apa yang tamumu kerjakan tadi malam? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia minta maaf, dia dilepas. Janji tidak akan datang. Lalu kata Nabi SAW, dia akan balik lagi. Malam ketiga dia balik lagi, ditangkap Abu Hurairah mau mencuri lagi di Baitul Mal. Lalu kata Abu Hurairah, saya tidak akan lepaskan kamu. Kata orang itu, lepaskan saya dan saya akan ajarkan kepadamu ayat Al-Quran yang kalau kau baca syaitan tidak akan berani mendekatimu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, apakah itu? Kata orang itu, ayat kursi. Lalu Abu Hurairah lepasin. Subuh ketemu dengan Nabi SAW, Nabi mengatakan, apa yang tamu kamu kerjakan tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya lepasin gara-gara dia bilang, ya, saya ajarkan kepada kamu ayat Quran, kalau kau baca syaitan tidak akan dekati kamu. Apa itu kata Nabi? Kata Abu Hurairah, ayat kursi. Kata Nabi SAW, ketahuilah yang telah datang selama 3 malam mau mencuri makananmu adalah syaitan. Dan dia sering membohongi manusia. Tapi apa yang dia sampaikan kepada kamu tentang ayat kursi benar. Itu yang disampaikan adalah benar. Jadi baca ayat kursi. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam banyak riwayat gitu kan. Di antaranya surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mengusir jin dan manusia yang mengganggu hati manusia. Gitu kan? Ini. Kemudian termasuk juga hal-hal yang kecil seperti misalnya masuk ke dalam rumah dengan memberi salam. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia memberikan salam, baik untuk keluarganya atau diri dia sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapin ya. Kena Assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, lengkapin, biasakan itu. Siapa yang membaca salam pada saat masuk ke rumahnya, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Nah, jadi tidak ada tempat, tidak bisa masuk ke dalam rumah kita dengan salam saja.
Makanya biasa syaitan itu malas membuat kita salam karena dia tahu itu dia tertutup, nggak bisa masuk. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang ditutup oleh oleh pemilik rumahnya. Jadi tidak seperti sinetron atau film kita ya, syaitan tembus pintu, itu nggak benar. Oh iya, ini sekalian kita bantah karena memang hadis mengatakan, Nabi SAW mengatakan syaitan tidak bisa menembus atau membuka pintu yang telah ditutup oleh pemilik rumahnya, dan syaitan juga tidak akan bisa membalik lagi piring yang telah ditutup oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa, dia nggak bisa buat apa-apa, dia cuma menggoda saja, gitu kan. Makanya dia cuma ikut kalau kita lagi makan. Caranya gimana? Kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, dan kalau dia makan dia membaca Bismillah, maka syaitan tadi bicara lagi sama teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada makan malam untuk kalian. Makanya kita harus baca Bismillah dan keluarkan suara ya. Ini saya mau minum, Bismillah. Karena biasa syaitan bisikin kita itu seakan-akan sudah baca padahal belum. Dan itu cara dia untuk mencuri itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang lupa membaca Bismillah di awal makan dan minumnya, sebaiknya dia membaca pada saat dia ingat. Dia mengatakan Bismillahi awwalihi wa akhiri, Bismillah di pertamai dan akhirnya. Maka syaitan yang ikut makan sama minum sama dia tadi akan memuntahkan makanan dan minuman itu. Jadi kita membuatnya muntah, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Nah ini beberapa kiat-kiat untuk menjauhkan diri syaitan atau bahkan menghadang apa yang sedang menggoda kita. Sama juga termasuk dalamnya adalah memperbanyak isti'adzah. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ingat ya, syaitan itu jumlahnya miliaran. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi sepupunya datang, kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pamannya datang. Nanti sebentar istrinya datang, mungkin anaknya datang, ganggu kita. Jadi jangan bilang, kenapa saya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu saya masih tergoda ya? Ya memang, karena akan datang yang lain, maka jangan berhenti isti'adzah, gitu kan? Makanya pernah ada dua orang sahabat lagi bertengkar sampai muka mereka merah, jadi ketakutan, saking marahnya emosinya. Lalu kata Nabi SAW, saya tahu kalimat yang kalau mereka berdua ucapkan maka akan hilang marah dari mereka. Lalu ada sahabat di sebelah Nabi berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim. Saya menjauhkan diri dengan nama Tuhan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, gitu kan? Lalu sahabat ini pergi kepada sahabat yang lagi bertengkar tadi, mengatakan Rasulullah berkata begini, tapi dia lagi marah, dia mengatakan pergilah, yang gitu. Dia malah marah, dia tidak mau dengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan gitu. Tapi yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah mengusir syaitan, dan tidak cukup dengan sekali tentunya. Kita lagi mengaji baca isti'adzah, di tengah mengaji tiba-tiba ngantuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi. Berarti ada lagi tuh yang goda. Pokoknya selama Anda sedang ibadah atau berbuat baik terganggu, itu syaitan, isti'adzah langsung. Kan gitu, langsung isti'adzah. Ini diantaranya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga jauhi tempat-tempat, fasilitas yang bisa membuat kita tergoda oleh syaitan. Ya, karena semua fasilitas akan membuat mudah syaitan untuk menggoda kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sarankan sekali lagi, mungkin kena panjang ayat-ayatnya, tapi tadi ada beberapa sampel yang saya kasih, bisa beli buku tentang ruqyah. Ya, di antaranya terbitan tadi Ibnu Umar itu. Yang lain lagi ibu-ibu?